Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam video pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Tubuh manusia memiliki sistem peredaran darah yang berperan untuk mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Namun, tidak hanya menyalurkan kedua zat tersebut, masih banyak lagi fungsi lain yang dimiliki oleh sistem peredaran darah manusia. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak penjelasan berikut. Sistem peredaran darah, atau biasa dikenal dengan sistem kardiovaskuler, merupakan suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting, seperti nutrisi dan oksigen, dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia memiliki 3 fungsi, yaitu transportasi, proteksi, regulasi. Komponen sistem peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah, ada 3 bagian penting yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, darah. Darah merupakan jaringan ikat yang terdiri atas sel dan keping sel yang berada dalam cairan yang disebut plasma. Kedua, jantung. Jantung merupakan organ pemompa yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga adalah pembuluh darah, berupa saluran yang berfungsi untuk membawa darah ke seluruh tubuh. Akibat dari jantung yang berdetak inilah, maka darah dapat dikirimkan menuju pembuluh darah. Pada manusia, darah akan selalu beredar dalam pembuluh darah sehingga disebut sebagai peredaran darah tertutup. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, darah. Darah memiliki beberapa fungsi, di antaranya membawa zat makanan dari sistem pencernaan ke seluruh tubuh, membawa oksigen dari alat pernafasan ke seluruh tubuh, membawa sisa-sisa metabolisme dari sel atau organ tubuh ke organ pengeluaran, membawa hormon dari kelenjar endokrin ke jaringan target, mengatur suhu tubuh, memelihara keseimbangan cairan tubuh, pertahanan tubuh dari infeksi mikroba, serta mempertahankan keseimbangan asam basa. Selanjutnya, pada tabung reaksi dapat terlihat adanya perbedaan warna. Jika sampel darah disentrifugasi, terlihat pada bagian teratas cairan berwarna kuning, yang volumenya sekitar 55% dari total darah. Nah, cairan tersebut merupakan plasma darah. Sedangkan pada bagian tengah, ada bavikut, yang berisi leukosit dan platlet, atau keping darah. Itu jumlahnya atau volumenya kurang dari 1% dari total darah. Sedangkan pada bagian bawah, yang berwarna merah, terdapat eritrosit, yang volumenya sekitar 45% dari total darah. Selanjutnya, penyusun darah. Darah manusia tersusun atas plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun atas serum yang mengandung air, protein, glukosa, lipid, garam, vitamin, enzim, dan urea. Kemudian ada protein plasma. Sedangkan sel-sel darah tersusun atas eritrosit, leukosit, dan platlet atau keping darah. Plasma darah berupa cairan berwarna kekuningan yang tersusun atas air, protein, garam, zat seperti gas, zat makanan, sisa metabolisme, antibodi, enzim, serta hormon. Sedangkan protein plasma itu terdiri dari fibrinogen yang berperan dalam pembekuan darah, globulin yang mengandung antibodi dan berperan dalam imunitas, lipoprotein atau membawa lemak, dan albumin untuk menjaga keseimbangan asam basa dan tekanan osmotik darah. Sedangkan pada sel-sel darah itu dibagi menjadi eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan platlet atau keping darah. Sel darah merah atau eritrosit, seperti terlihat pada gambar, eritrosit yang normal berbentuk cakram atau piringan, yang di bagian tengah, pada kedua sisinya itu lebih cekung atau bikonkav.
Bentuk bikonkav memberikan keuntungan, yaitu menjadikan eritrosit memiliki permukaan yang lebih luas bagi difusi oksigen dibandingkan dengan bentuk bulat datar dengan ukuran yang sama, dan membuat pergerakan gas ke dalam dan keluar sel berlangsung lebih cepat. Selain itu, eritrosit juga bersifat fleksibel, sehingga memungkinkan eritrosit berjalan melalui kapiler yang sempit dan berkelok-kelok untuk menyampaikan oksigen ke jaringan tanpa mengalami kerusakan. Sepertiga isi eritrosit adalah hemoglobin atau pigmen merah. Nah, kandungan hemoglobin inilah yang menjadikan darah berwarna merah. Sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih atau leukosit berbeda dari eritrosit dalam hal struktur, jumlah, maupun fungsinya. Leukosit tidak memiliki hemoglobin sehingga tidak berwarna. Fungsi dari leukosit untuk pertahanan tubuh atau imunitas. Sel leukosit mampu bergerak bebas, bahkan menembus pembuluh darah ke jaringan tubuh. Terdapat 5 tipe leukosit yang dikelompokkan menjadi agranular yang hanya memiliki satu lobus pada intinya, dan kelompok granular yang memiliki inti lebih dari satu lobus. Agranular terdiri dari limfosit dan monosit, sedangkan granular terdiri dari basofil, neutrofil, dan eosinofil. Masing-masing tipe memiliki karakteristik yang berbeda, seperti terlihat dalam tayangan berikut. Keping darah atau trombosit. Trombosit tidak memiliki inti sel atau nukleus. Pembentukannya terjadi di sumsum tulang, berperan dalam proses pembekuan darah melalui mekanisme seperti terlihat pada video. Golongan darah. Pada pembahasan kali ini, golongan darah dibedakan berdasarkan sistem ABO dan sistem resus. Pada sistem ABO ditentukan oleh aglutinogen dan aglutinin. Golongan darahnya dibedakan menjadi golongan darah A, B, AB, dan O atau golongan darah 0. Selanjutnya, sistem resus. Pada sistem resus terdapat dua macam golongan darah, yaitu resus positif dan resus negatif. Apabila seorang perempuan yang memiliki resus negatif menikah dengan pria yang memiliki resus positif dan mempunyai anak resus positif, maka pada saat proses melahirkan, aglutinogen pada eritrosit anak sebagian mengalir ke tubuh ibunya melalui plasenta. Dalam kasus ini, darah ibu dipacu untuk membentuk anti-RH dan anak pertama selamat. Akan tetapi, bila anak kedua memiliki resus positif, maka eritrosit anak kedua akan mengalami penggumpalan karena darah ibu sudah terbentuk anti-RH. Bayi kedua eritrositnya akan rusak dan seringkali berakibat kematian bayi dalam kandungan. Penyakit ini yang disebut dengan erythroblast fetalis. Selanjutnya, keterkaitan tempat tinggal dengan jumlah sel darah. Jumlah sel darah merah orang yang tinggal di pegunungan lebih banyak jika dibandingkan dengan orang yang tinggal di pantai atau dataran rendah. Hal ini disebabkan kadar oksigen di pegunungan lebih sedikit dibanding dataran rendah. Kadar oksigen yang rendah inilah yang membuat tubuh membentuk sel darah merah lebih banyak untuk mengikat oksigen lebih banyak. Jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada dan di atas diafragma.
Ukuran jantung kira-kira sebesar ukuran genggaman tangan. Dinding jantung terdiri atas 3 lapis, yaitu perikardium, miokardium, dan endokardium. Bagian-bagian jantung. Jantung terdiri dari 4 ruangan, yaitu atrium kanan atau serambi kanan, atrium kiri atau serambi kiri, ventrikel kanan atau bilik kanan, dan ventrikel kiri atau bilik kiri. Di antara atrium kanan dan ventrikel kanan itu dipisahkan oleh katup tricuspidalis, sedangkan antara atrium kiri dan ventrikel kiri dipisahkan oleh katup bicuspidalis. Sistem peredaran darah pada manusia disebut sistem peredaran darah ganda, sebab sekali darah beredar melintasi jantung sebanyak 2 kali. Sistem peredaran darah ini dibedakan menjadi sistem peredaran darah besar dengan mekanisme mulai dari ventrikel kiri menuju aorta, menuju arteri superior dan inferior, menuju sel atau jaringan tubuh, kemudian menuju vena cava inferior dan superior, kemudian atrium kanan jantung, atau nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 1. Sedangkan sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari ventrikel kanan jantung, menuju arteri pulmonalis, kemudian menuju paru-paru, menuju vena pulmonalis, dan kembali ke atrium kiri jantung. Jantung kita senantiasa berdetak akibat dari kontraksi dan relaksasi otot jantung. Hal ini menyebabkan adanya tekanan darah. Tekanan darah dibedakan menjadi tekanan darah sistol dan diastol. Sistol adalah tekanan darah saat jantung berdetak dan berkontraksi memompa darah ke seluruh tubuh, dari ventrikel kiri ke aorta. Sedangkan diastol adalah tekanan darah pada waktu peregangan atau relaksasi yang terjadi di jantung di antara detakan jantung ini, dari vena cava masuk ke serambi kanan. Komponen ketiga dalam sistem peredaran darah adalah pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri adalah pembuluh darah yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh jaringan. Pembuluh arteri yang terbesar adalah aorta, sedangkan yang terkecil adalah arteriol. Kemudian vena. Vena merupakan pembuluh darah yang mengangkut darah dari berbagai bagian tubuh menuju jantung. Vena terbesar disebut vena cava, sedangkan yang terkecil disebut venula. Pembuluh kapiler menghubungkan arteriol dan venula serta memiliki ukuran yang sangat kecil. Untuk tabel perbedaan pembuluh darah vena dan arteri bisa dilihat dalam video. Gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama, kelainan pada jantung. Ada beberapa kelainan pada jantung, di antaranya jantung koroner, bayi biru, hipertensi, dan hipotensi. Kemudian kelainan pada pembuluh darah, yaitu aterosklerosis, arteriosklerosis, trombus, dan embolus. Selanjutnya kelainan pada darah. Ada hemofilia, anemia, leukemia, leukositosis, leukopenia, polistemia, asidosis, dan alkalosis.